hitam, jelek, burik, gendut, body shaming. Halo guys, welcome back in my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku dari Mas Heri. Di video kali ini aku gak sendirian lagi karena aku ditemenin sama teman aku, Intan Devi. Di video kali ini aku bakal bacain masalah-masalah yang pernah dialamin sama anak milenial plus 62. Dan di video kali ini juga cerita mereka itu udah aku ambil dari DM Instagram. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung aja buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Nah, bener. Karena subscribe itu AdSense. Ya, pokoknya untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai videonya. Lah, oke guys, langsung aja. Nih kita bakalan bacain cerita yang pertama. Ini datangnya nggak tahu dari siapa karena aku gak bakalan sebutin namanya. Rahasia banget nih, ini rahasia banget. Secret. Oke, langsung aja. Aku bacain ya. Pernah suka sama teman sendiri. Awalnya nggak ada rasa apapun sama dia, tapi tiba-tiba dia jadi lebih deket sama gue. Sering bercanda bareng sampai nempel terus, dan akhirnya gue merasa kalau gue ada rasa sama dia. Oh my god. Soalnya dia nunjukin gejala kayak dia suka sama gue, padahal dirinya aja yang banyak berharap. Dia sering curhat tentang siapa yang dia lagi suka, dan selalu minta saran dia harus ngapain, because dia nggak berani buat bilang kalau dia ternyata lagi suka seseorang. Dulu gue berharap orang itu gue. Kebanyakan berharap loh. Tapi paling nyesek adalah ketika dia bilang kalau dia mau nembak teman gue. Sakit banget sih seketika, rasanya campur aduk. Pada akhirnya gue mencoba ikhlas dan ya mundur aja udah, karena gue apa daya cuma kentang apa? Kentang rebus Di balado. dan mereka akhirnya jadian. Gue coba untuk menjauh dari mereka, tapi ya nggak bisa karena mereka juga temen gue. Akhirnya gue coba lupain perasaan gue, tapi kenapa di saat gue coba buat lupa dia malah deket-deket gue terus, sampai akhirnya gue baper lagi. Ya kamu baperan sih, ya ampun. Kenapa kamu baperan sih? Tapi wajar sih, ini karena cewek tuh gampang baper, ya nggak sih? Emang dia cewek? Kamu tahu dia cewek dari mana? Oh, nggak tahu. Nggak tahu ini cewek apa cowok ya. Suka pengen ngakak kalau inget itu sih. Jujur masalahnya sekarang cara pacarannya dia alay banget, sumpah. Alaynya tuh gimana? Iya, alaynya gimana? Aku juga nggak tahu, kita nggak tahu. Ini bucin banget sumpah. Dengan ini membuktikan betapa beruntungnya diriku ini nggak jadi sama dia. Kamu tuh Congratulations. Kamu tuh beruntung ditunjukin yang terbaik Baik. sama yang nggak baik gitu ya. Jadi dia tuh nggak baik buat kamu. Kamu harusnya tuh bersyukur banget. Menurut aku sih, kalau menurut aku ya, kamu tuh dari awalnya udah terlalu banyak berharap. Gini, kalau kita berharap sama orang tuh jangan terlalu tinggi. Kita biasa-biasa aja, sedang-sedang aja. Sedang-sedang gitu. aja. Karena kalau kita terlalu berharapnya juga terlalu tinggi, takutnya nanti kalau nggak sesuai sama apa yang nggak sesuai ekspektasi dan hasilnya pun nol, itu kan kita pasti ngerasa kayak nyesek. Aduh, nyesek banget di sini. Gue juga pernah Ngapain? berharap tapi ternyata Dikecewain. Ya ampun, kamu kasihan banget sih, Do. Ya ampun, Do. Aduh, nggak boleh bucin ya, dari budak nggak boleh bucin. Pokoknya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh aja, alay gitu. Oh, alay. Oh, bucin itu alay. Iya, alay banget. Berarti kamu ngatain aku alay dong? Kamu emang bucin? Enggak sih, aku Kalau kamu cuma- merasa bucin ya berarti kamu alay. Berarti aku Kamu alay. alay ya. Tapi menurut aku sih gini ya, kalau ini cewek atau cowok nggak tahu ya. Tuh dia cewek sih kayaknya. Cewek. Menurut aku kalau cewek tuh biasa sih kayak gitu. Gimana ya? Menurut aku tuh gini, cowok deketin kasih perhatian lebih tuh kayak ngerasa kita tuh ya ampun. Iya benar sih. Kasih aku harapan gini. Ya aku jadi terbang. Duel. Ya dikecewain. Karena cewek itu pakai perasaan. Pakai perasaan. Kalau cowok pakai tuh. Ya udah langsung aja lanjut ke cerita yang kedua. Ini yang nggak aku sebutin ya. Jadi gini kak ceritanya, WK. Apa sih pakai WK kalian tuh? Nggak tahu itu mah. Tahu, udah biarin. Awalnya dia yang nge-DM duluan, tapi orangnya jutek. Dan herannya aku masih ngeladenin
Lah kamu kenapa lagi nih? Bang, Surabang. Padahal yang nggak seberapa suka aja gitu sama orang yang jutek, dan malah aku yang sering ngebaperin, dan akhirnya aku sendiri yang suka sama dia. Tapi dianya enggak, parah kan? Terus tiba-tiba dia hilang, nggak tahu kemana. Tapi ya sama dia bawaannya percaya aja gitu karena dia anak pesantren. Anak pesantren itu nggak jamin ya, nggak jamin. Inget ya, nggak jamin. Setelah 1 bulan, entah hari apa, dia juga tumben banget ngechat, bilang kangen, sumpah baper. Cuman karena dibilang gitu untuk pertama kalinya. Itu baru pertama kalinya ternyata dia. Udah, sekarang nggak tahu kenapa jadi lebih akrab lagi. Tapi kita nggak pernah ketemu, dan untuk pertama kalinya ketemu setelah dia pulang dari pondok. Saat itu dia mesen cireng. Wah, enak nih cireng. Sumpah rasa malu banget karena selama foto selalu pakai efek dan aslinya nggak tahu gimana. Itu bener Mungkin banget. lebih jelek dalam hati. Dia bakal ilfil nggak ya ngeliat gue aslinya. Serius bawaannya salting mulu, WK. Karena gue juga pendek banget kalau dibanding sama dia. Cewek Nggak apa-apa ini cewek ya. apa cowok nggak tahu Cewek ya. kayaknya. Cewek, kalau cewek mah nggak apa-apa pendek gitu. Kalau laki-laki insecure langsung ya. Cewek gitu. Tapi aku nambah heran lagi. Sekarang malah tambah akrab. Kalau orang bilang bisa disebut kayak PDKT lah ya. Kami juga berpikiran yang sama-sama nggak mau pacaran tapi kayak pacaran. Jadi TTM gitu ya? Enggak, emang banyak kan zaman sekarang tuh kayak Ya, gitu. Iya, nggak tanpa status gitu ya, Iya, cuman tanpa temenan aja. Tapi bilangnya sayang-sayang. Aduh, itu nyesek sih menurut aku. Tiap waktu nih ya, ia kadang minta dibangunin tahajud begitu sampai subuh, siang juga begitu. Ya ganti-gantian aja. Pokoknya rajin banget bangunin tahajud. Percaya aja sih sama dia karena dilihat-lihat dia nggak suka main cewek, mantan aja kagak punya. Kamu tahu dari mana? Hah? Red. Kamu tahu dari mana dia nggak punya mantan? Cowok tuh pinter bohong ya Allah. Sebenarnya tuh apa sih, pinter bohong sih cowok tuh zaman sekarang. Apalagi ya walaupun anak pondok jangan langsung percaya ya. Terus kadang suka ngasih kode seolah-olah dia juga suka sampai sekarang, cuman bisa berdoa dalam sepertiga malam. Wis, bagus. Semoga Allah mengabulkan doa-doa aku, amin. Tapi aku mau nanya nih, ciri-ciri cowok kalau suka sama cewek itu gimana ya? Kita juga nggak tahu ya ciri-ciri suka sama cowok. Tapi yang selama ini Cewek. kita suka sama cewek, terus yang selama kita tahu itu, menurut aku juga kalau setahu aku loh, suka itu kadang juga memberikan perhatian lebih kayak gitu. Tapi itu juga belum tentu sih. Itu belum tentu sih, karena kan banyak juga ya zaman sekarang temenan terus kasih perhatian. Kamu udah makan belum? Kamu gini jalan. Contohnya aku nih. Oh, kamu pernah? Iya, sekarang sih aku jalan itu. Berarti kamu sering gitu. Iya, jadi aku tuh nggak pacaran, cuman dia selalu kasih perhatian yang lebih, VC tiap malam. Terus apa sih? Terus ngajakin jalan gitu. Terus kamu baper. Ya kalau baper sih jujur enggak sih, nggak terlalu. Jadi buat cowoknya yang diomongin di sini, tolong ya kamu peka sedikit jadi cowok, ya ampun. Gak apa-apa, besok kamu calon aku kok. Amin ya Allah, Amin ya ampun, amin. Cerita yang ketiga. Kita yang ketiga. Aku yang bakal bacain ya Ya, guys. Ini ceritanya zaman SMP gue yang bad pernah ngalamin bullying. Bully. Bully ya, dia dibully. Oh, terus. Yang kenal gue baru pasti gak percaya ini ceritanya karena akhir kelas 3 SMP semester 1 banget. Awal gue sekolah di Ciledug, kelas 1 dan kelas 2 punya temen yang friendly. Bahkan musuh gak ada dulu. Karena dia Nggak ada musuh. dia Ya kayak gitulah. aku nggak tahu Belibet juga. kau ya? Itu belibet. Setelah naik kelas 3 SMK, ada satu orang yang gak suka sama gua. I don't know, karena apa mungkin gua merasa dia sakit hati sama gua. WKWK jujur, niat gua bercanda, gak ada niat beneran. Dia udah kesel kali ya, karena gue tipe orang yang suka bercanda. Terus dia ngejelek-jelekin gue satu kelas, ngatain gue hitam, jelek, burik, gendut, body shaming. Ampun, ini tuh kalian tuh stop gitu loh body shamingin orang. Kalian tuh Jangan merasa kalian tuh paling bagus pakai body. Udah stop yang kayak gitu-gitu tuh nggak perlu. Nggak perlu lah. Orang dia juga nggak minta kalian apa sih? Belibet banget. Pokoknya kalian juga pasti punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Kalau yang malu juga dia sendiri, bukan kalian. kalian. Kalian ngapain sih ngurusin hidup? Sekarang disebutnya jujur, makin lama dia beneran ngasut teman sekelas. Hari nggak Ngasut ya? yang ngasut teman sekelas biar ikut benci sama gua. Di situ tiap
Tiap hari nggak ada yang mau temenan sama gue, apalagi cowok. Wah, habis-habisan pada ngerasa jijik sama gue, jadi bahan ketawaan setiap kelompok. Nggak ada yang mau jadi kelompok gue. Setiap prestasi malah tawain. Gue seakan gue badut. Itu buat gue down banget, sampai jarang masuk, dan akhirnya sampai sakit tipes 1 minggu nggak masuk selama sakit. Nggak ada tuh yang ngejenguk, bener-bener nggak care sesama manusia. Hehehe. Selama sakit jujur seneng nggak ketemu sama dia. Pada seakan pengen sakit selamanya, dan setelah sakit gue masuk terpaksa harus ujian karena waktu yang pengen lulus. Gue pikir dia pada berhenti bully gue. Ternyata Pikiran gue salah, ternyata makin jadi ya. makin menjadi mereka. Suatu hari bener-bener gue nggak kuat di situ. Bangku gue diambil karena setiap murid udah dapat 1 bangku. Nggak bisa kalau mau minta lagi karena terbatas di situ. Bangku gue diambil, sepatu dilempar, dan gue Gila. emosi marah-marah. Baru kali ini marah-marah karena di situ gue pendiam banget. Dan saking seringnya dibully, terus gue gak masuk dan mutusin berhenti dari sekolah. Ternyata wali kelas gue dateng dan sempet nanya-nanya, dikira hamil karena mendadak gak masuk. Padahal dia gak tahu, dikira wakil gue yang salah, dan semua dituduh balikan seakan gue yang salah. Dan gue pindah sekolah baru. Hehe. Jujur susah beradaptasi, dan makasih. Jujur sih kalau kayak gitu tuh, ya itu tadi sih, kalian tuh nggak usah pakai ngebully gitu, karena nggak ada faedahnya sama sekali, sumpah. Dan itu malah bikin orang lain tuh jadi bisa depresi, pokoknya tuh bisa ngejalar ke tuh jadi kayak, ya pokoknya stop lah yang namanya bullying Dia gitu. jadi takut gitu. Apa sih untungnya bully? Coba aku tanya sama kalian yang sering-sering bully. Nggak usah sok ngerasa senior, kalian tuh sok paling pintar, Ya paling pokoknya segitu aja. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafin. Dan di sini kita bukan mau sok pinter atau sok nasehatin atau apa kayak gitu, enggak. Kita di sini cuma mau menghibur kalian, dan di sini kita cuma bacain cerita-ceritanya doang. Buat kalian yang punya cerita-cerita juga bisa aja kalian DM lagi, nanti bakalan kita bacain. nanti privasi kok, jadi kita nggak akan nyebutin Sebutin nama-namanya. Kalian punya cerita seru, cerita horor, apapun, Nah. dan kalian juga bisa usul konten apa yang harus dibuat. Nah, bener banget. Oke guys, segini aja video kali ini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe lagi, subscribe. Karena subscribe itu akses itu uang. Dan gratis banget, gratis. Kalian nggak bakal rugi karena kita jadi hibur kalian. Gratis Ya, intinya. gratis lah. Ya. Cuma tinggal ceklek gitu aja. Oke guys, dan jangan lupa buat like, Subscribe, comment, share. and bye bye. See you next